FYI, sekarang udah jam 2 pagi. Semua orang udah pada tidur dan saya masih nggak jelas mau tidur jam berapa. Dan kebetulan juga lagi mikir sesuatu hal yang kayaknya suruh buat saya share. Jadi langsung aja, selamat datang di jurnal pribadi saya, sebuah catatan menjelang tua. Saya yakin pasti di luar sana ada yang suka ngalamin juga kalau kita suka bingung harus ngelakuin sesuatu tapi pilihannya sedikit atau malah nggak ada pilihan sama sekali. Contoh, saya mau beli minuman tapi pilihan yang saya suka cuman ada satu pilihan. Jadi kesannya suka kayak kepaksa ya. Ya udah deh pilih yang itu. Tapi giliran banyak pilihan, bukannya happy malah makin bingung harus pilih yang mana. Pernah lihat orang yang suka bengong di depan freezer minimarket? Nah itu dia. Dulu pilihan hidup itu rasanya lebih sederhana ya. Mau makan tinggal ambil nasi sama lauk seadanya yang ibu sediain. Sekarang udah dewasa mulai bebas mikir mau makan apa. Harus buka aplikasi dulu, scroll ratusan menu, tapi tetap akhirnya pesen itu lagi. Soalnya kelamaan milih, capek duluan sebelum makan. Banyak banget kasus yang kayak gitu, mau soal makanan, pakaian, musik, kerjaan, jurusan kuliah, rumah, kendaraan, pokoknya banyak banget lah contohnya. Nah ini namanya paradox of choice ya. Semakin banyak opsi yang tersedia, semakin tinggi beban buat milih yang terbaik. Saya kadang bisa ngabisin waktu 30 menit cuma buat milih film, buat ditonton sambil nemenin makan siang. Tapi ujung-ujungnya ya nggak nonton sama sekali. Atau lebih parah, buka aplikasi belanja, mau nyari lampu meja misalnya. Udah scroll 100 jenis lampu meja. Banyak banget yang oke, malah nggak jadi beli karena takut nyesel. Jadinya di keranjang wishlist numpuk banget. Konyol ya, tapi itu nyata. Tapi masalahnya yang bikin pusing lagi bukan cuma soal barang, tapi ini juga soal jalan hidup. Mau kerja tetap atau freelance misalnya. Mau nikah cepat atau fokus karir dulu. Mau tinggal di kota atau balik kampung. Atau yang punya gebetan banyak mau seriusin yang mana malah pusing. Semua dibawa perasaan. Tapi kalau jomblo juga nggak ada pilihan sama sekali, sama-sama pusing ya. Kalau dipaksa terus mikir, harus pilih yang mana, semua ada plus minusnya. Baik soal kerjaan, tempat tinggal, jodoh, pokoknya semua contoh paradox of choice, semua bisa dibela. Yang A bagus, yang B juga bagus. Yang A ada jeleknya, yang B juga ada jeleknya. Dan kalau kita minta saran orang lain, tetap aja bingung. Malah makin banyak orang yang ngasih saran, makin buntu rasanya. Saya jadi ngerasa kita dipaksa jadi bijak dari dulu banget ya, dari sejak muda dulu lah kalau dipikir-pikir. Karena semua pilihan yang kita ambil, katanya harus dipertanggungjawabkan ya enggak? Tapi siapa sih yang benar-benar tahu mana pilihan yang terbaik gitu? Bahkan pilihan yang kelihatannya bagus pun bisa jadi nyesel di belakang, ya enggak? Dan itu wajar, namanya juga hidup kan. Nah ironisnya, makin banyak pilihan bukan makin merdeka, tapi justru makin bikin cemas ya. Kayak takut salah, takut gagal, takut ada yang lebih baik nantinya. Nanti malah menyesal setelah dipilih. Dan yang paling nyebelin adalah kita jadi sulit puas, jadi pribadi yang gak gampang bersyukur gak sih? Saya dulu pernah ambil keputusan besar soal milih pekerjaan. Dan sampai sekarang kadang masih suka mikir, gimana ya kalau dulu saya milih yang lain, apa lebih sukses dari sekarang? Tapi bisa jadi malah lebih susah dari sekarang ya. Ya tapi kalau saya pikir-pikir lagi, hidup itu nggak ada tombol rewind ya. Kalau ada mungkin bisa nyoba banyak pilihan ya, satu-satu. Nah ya udahlah, itu nggak mungkin. Saya belajar satu hal, kadang kita cuma butuh satu alasan yang cukup buat ambil satu pilihan dan menjalaninya tanpa nyesel. Kayak sebenarnya ini ngebuktiin kalau di dunia ini nggak ada yang sempurna. Dan kalaupun kita pilih salah satunya, bukan karena itu yang sempurna, tapi karena itu yang paling masuk akal buat sekarang. Itu aja kan.
Jadi ingat dulu almarhum Bapak pernah bilang, kalau hidup kita itu udah ada yang atur. Sekalipun kita milih sesuatu, tetap aja sebenarnya itu pilihan Tuhan. Selama kita hanya melakukan apa yang jadi tugas kita sebagai makhluk, yaitu menjauhi larangan Tuhan dan menjalankan perintahnya, apapun yang kita dapat dan kita pilih, yaitu kuasa Tuhan. Sebagai penutup, mungkin saya harus reminder diri saya sendiri, kalau nggak usah takut buat ambil keputusan, pilih aja sesuai hati nurani. Atau kalau bisa, lihat manfaat dan mudaratnya, mungkin itu bisa jadi pertimbangannya. Atau nggak jadi milih apapun, juga sebenarnya sebuah pilihan ya. Karena diam di tempat juga adalah pilihan kan. Walaupun kadang itu lebih menyakitkan. Karena ya kita diam di tempat, ke kemana-mana, nggak jadi apa-apa, ya gini-gini aja deh. Alah, jadi overthinking. Ya udah. Setidaknya saya sudah bikin video hari ini, saya rasa itu sebuah langkah. Dan semoga apa yang saya bikin sekarang ada manfaatnya dan juga bisa buat saya tidur lebih nyenyak hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.